Imam Konsilian yang kami hormati, anak-anak, cucu, anak mantu, beserta segenap keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, umat Allah yang menyempatkan diri untuk hadir bersama kami keluarga malam ini. Semua itu karena kasih. Kasih itu tidak pernah berkesudahan, dan kasih Tuhan tak pernah ada tepinya. Oleh karenanya malam ini kita semua dikumpulkan dalam nuansa kasih untuk mengenang sosok figur seorang mama, seorang oma yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Dan sesuai dengan tradisi kita, malam ini adalah malam Narakrus. Untuk itu, dalam nada syukur dan juga penuh kebahagiaan dari kami keluarga, karena 85 tahun 2 bulan 15 hari Tuhan menganugerahkan rahmat kehidupan bagi mama oma kami tercinta Margareta Hanulay. Oleh karenanya mari kita siapkan hati dan batin kita memohon rahmat dan kasih Allah, karena hanya melalui kasih dan hanya melalui Allah hidup dan mati kita ada dalamnya. Mari kita berdiri, kita awalinya dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Rekan-rekan imam, diakon, keluarga berduka, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak bahasa cinta, namun yang paling indah, yang paling mulia dengan mendoakan orang yang kita cintai. Pada kesempatan ini, sebagai umat beriman, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini bukan lagi untuk menambah duka, melainkan sebagai bentuk ungkapan ekspresi cinta kita terhadap Mama Oma terkasih Margareta Hanulay yang sudah kembali ke rumah Bapa. Ada yang bilang bahwa doa juga adalah merupakan cara kita untuk merawat kenangan-kenangan. Tentu saja kita sudah punya kenangan yang terlalu manis untuk kita lupakan dan terlalu indah untuk kita kenang bersama Oma kita, Oma Margareta terkasih. Maka dengan doa-doa kita percaya bahwa beliau sudah berada bersama Kristus di surga. Sadarkan segala salah dan dosa kita,
Maka di awal perayaan syukur ini, marilah kita mengakui dosa-dosa supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada kesempatan ini kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi almarhum Bapak Remi Sinantong Parera, Mama Margareta Hadlay, Bapak Agustinus Jeffrey, anak Leopold Antolini Ricardo, kakak Fulgensius Sinantong Parera, adik Remi Paulus Centil, adik Josephus Simon Extrano, dan semua anggota keluarga Sinantong yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi Bapak Melchior Fulgensius Sinantong Parera, anak Estano Jimmy Sinantong Parera, anak Remi Paulus Sinantong Parera, serta semua anggota keluarga yang sudah berpulang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menebus dosa kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu terkasih. Kasihanilah kiranya hamba-Mu Mama Margareta Hanulay yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga dia juga Engkau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal abadi di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya. Kalian percaya kepada Dia, sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Nya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jamaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Nya. Kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjian-Nya. Kekuatan perbuatannya Ia tunjukkan pada umat-Nya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Nya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian-Nya. sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saya berdiri sambil gugup ini. Baik. Ketika saya berada di tempat yang baru dengan muka-muka yang baru, saya biasa mengawali khotbah dalam situasi apapun dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kenapa ada gereja Katolik? Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Karena kita percaya, ya tidak percaya bahwa gereja Katolik itu lahir 2000 tahun lebih yang lalu. Karena ada sebuah peristiwa penting, dan peristiwa ini menjawab kerinduan terdalam hati manusia, yakni kira-kira setelah mati itu kita kemana? Kira-kira seharusnya saya menjalani hidup di dunia ini bagaimana? Dengan demikian saya tidak mati sia-sia. Dengan demikian hidup saya itu bermakna. Dan itu pertanyaan, kalau kita mau jujur, pertanyaan hidup. Pertanyaan yang mungkin masih tersimpan seperti benih yang belum terungkap dalam diri hati manusia. Setelah saya mati itu kemana? Seharusnya saya menjalani hidup ini supaya hidup saya bermakna dan berarti. Bagaimana? Dan peristiwa itu adalah peristiwa kebangkitan Kristus.
bahwa hidup manusia itu tidak berakhir ketika dia sudah tidak bernapas lagi atau menjadi mayat. Ada hidup setelah kematian. Mungkin pertanyaan penting lainnya itu, kira-kira apa itu kematian? Kalau memang ada kebangkitan, kenapa harus berbicara tentang kematian? Apa itu kematian? Pertanyaan filsafat atau pertanyaan teologis atau pertanyaan apa? Ya pasti pertanyaan hidup, bagian dari hidup. Jawaban sederhana bahwa kita mengalami kematian ketika kita tidak bernapas, ketika kita disimpan dalam peti dan siap dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan itu pemahaman sederhana kita tentang kematian. Tetapi dalam terang hidup, dalam terang kebangkitan Kristus, kematian itu bukan seperti itu. Baik, mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan apa itu kematian, kita dulu harus tahu apa itu hidup. Mungkin pertanyaan aneh, tetapi saya pikir kita juga perlu bertanya, apa artinya hidup? Saya hidup itu artinya apa? Mereka bilang, hidup itu ketika saya bisa bernapas, ketawa, tersenyum, berkelahi, dan bilang saya hidup. Tetapi apakah memang arti dari sebuah kehidupan ketika hanya saya bisa bernapas dan saya bisa berteman dan saya bisa tendang kanan kiri kanan? Baik. Dalam kisah penciptaan, manusia itu diciptakan dibuat dari tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya melalui lubang hidung, dan pada waktu itu manusia menjadi hidup. Dan dalam arti kitab suci katanya dikatakan bahwa hembusan nafas Allah itu adalah Roh Kudus, dan Roh itu adalah sabda. Kita pun sering mendengar sabda Tuhan adalah roh dan kebenaran. Ketika kita berbicara tentang sabda yang adalah roh yang dihembuskan ke dalam diri kita, itu kita sudah berbicara tentang perintah-perintah yang diajarkan oleh Allah sendiri. 10 perintah Allah yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, dia menghembuskan sabdanya dalam diri kita. Dan dikatakan bahwa kita hidup setelah Allah menghembuskan nafas dan sabda itu. Oleh karena itu pertanyaan, apa itu hidup? Hidup, betul-betul kita hidup kalau kita menjalani sabda yang sudah ditanamkan oleh Allah sendiri dalam diri kita. 10 perintah Allah. Tapi puncak dari sebuah sabda itu adalah cinta. Dan kita belajar tentang cinta itu dari orang tua kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian melahirkan kita dengan penuh tangisan. Tetapi bahagia ketika orang tua melihat anaknya ada di dunia ini. Tapi kemudian ketika kita masih kecil, orang tua sementara makan, kita berak saja. Tapi orang tua tidak mengeluh. Dia membersihkan dan membesarkan kita. Dan ada yang jadi perhatian seperti kami di sini, karena orang tua, doa orang tua, ada yang menjadi banyak sekali yang menjadi mungkin DPR, bupati atau dokter atau segala macam. Itu karena pengorbanan cinta orang tua. Dan sekali lagi bahwa kita hidup dan betul-betul hidup karena kita menjalani perintah Tuhan, karena kita taat dengan Tuhan. Dan puncak dari sabda itu adalah cinta. Dan kita pada dasarnya kita betul-betul hidup kalau kita menghidupi cinta itu. Dan cinta itu selalu mengandalkan pengorbanan yang kita baca dari orang tua kita. Tetapi kemudian cinta itu kita baca dari Tuhan Yesus sendiri, yang tidak rasa nyaman, disuka, dia datang menjadi manusia. Tapi bukan hanya sekedar menjadi manusia, dia mengorbankan dirinya untuk dijadikan domba, dan dia siap disembelih untuk menjadikan makanan surgawi bagi kita. Dan itulah hidup. Sekali lagi, hidup itu ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita menjalani 10 perintah Allah,
dan hukum cinta. Tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Seperti Tuhan Allah sendiri keluar dari surga rasa nyaman dan rela memberikan dirinya untuk manusia, keselamatan manusia. Kita pun meminta, kalau kita mau betul-betul mau hidup, kita harus menjalani cinta itu. Jangan pikir diri sendiri dan jangan sekikir. Kalau sekikir itu tidak baik, karena itu melanggar kodrat kita manusia sebagaimana kita diciptakan menurut citra Allah yang adalah cinta, dihembuskan dengan nafas cinta. Pertanyaan lain tadi yang apa itu kematian? Kematian itu ketika kita di dunia ini selama hidup kita hanya makan saja dan kita lupa berdoa dan tidak menjalani atau acuh tak acuh dengan perintah Tuhan. Selama kita hidup, kita bisa mengalami kematian, dan itu kita menjadi mayat-mayat hidup di dunia ini. Ketika kita tidak menjalani hidup kita sesuai dengan kodrat kita, yakni dihembusi oleh sabda Tuhan yang adalah sabda cinta, dan kita hanya berpikir tentang uang, pikir tentang pendidikan S1, S2, dan tidak mau memberi diri seperti yang akan diajarkan oleh Kristus dalam Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan Yesus sendiri mengingatkan kita, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Jangan lupa untuk hidup dengan roh cinta. Jangan sekikir, jangan tutup pintu. Harus membuka diri dan peka. Dan itu panggilan untuk menjadi hidup. Kalau kita tidak hidup lagi menurut cinta, kita menjadi mayat hidup, atau kita menciptakan neraka di dunia ini. Tadi sebelum saya datang ke sini itu Pak Tia bilang, nanti kita diundang oleh keluarga itu karena Oma mau bahwa supaya ada imam lebih dari satu orang untuk buat misa. Dalam refleksi saya kenapa? Saya berpikir untuk Oma ini, doa itu adalah bagian terpenting dalam hidup. Bahwa doa itu kesempatan di mana kita belajar untuk mendengar ajaran cinta. Kalau di sekolah-sekolah itu kita belajar bagaimana cara menjadi guru agama, bagaimana untuk menjadi dokter atau menjadi bupati, menjadi yang lain. Tetapi untuk memaknai supaya kita bisa menemukan makna hidup itu bukan soal saya dokter, saya imam, saya jadi uskup, saya DPR, saya bupati. Tapi soal cinta. Dan cinta itu kita belajar dari doa. Karena dalam doa kita mendengar Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta. Tapi sekarang di dunia sekarang yang lebih penting itu saya DPR, saya bupati. Kemudian tutup pintu, sekikir, dan itu melanggar hukum cinta, melanggar kodrat manusia yang dipanggil untuk mencintai. Kita tidak dipanggil untuk menjadi uskup, jadi bupati, jadi pastor. Pertama-tama itu kita dipanggil untuk mencintai. Karena itu puncak dari segala pendidikan yang kita jalani adalah mencintai. Orang yang sudah S1, S2, doktor, apa itu, kalau tanpa cinta itu sama saja bohong. Sekali lagi, apa itu hidup, apa itu kematian? Jangan lupa itu ajaran yang undangan oleh Oma, berdoa. Hanya dengan berdoa kita menjadi manusia yang sebenarnya. Orang yang tidak berdoa malas pergi misa hari Minggu, kecuali pergi pesta. Atau kalau pergi misa itu dengar khotbahnya Pater Ferry bagus, tapi khotbahnya Pater Atta mengeluh. Baik, itu saja dari saya, khotbah singkat. Dan sekali lagi kita diundang oleh Oma karena saya dengar tuh Oma itu adalah seorang guru agama yang mengingatkan kita pentingnya berdoa. Dalam doa itu kita belajar tentang cinta,
hanya dalam cinta kita menemukan makna hidup, dan itulah yang disebut kebangkitan. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan Oma Mama kita Margareta Hanulay pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Bagi jiwa Mama, Oma, saudari kekasih kami, Margareta Hanulay Sinantong Parera, yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Ya Bapa Maha Rahim, kami persembahkan Mama, Oma, kekasih kami pada kerahiman-Mu. Ampunilah dosa dan salah hamba-Mu ini yang telah diperbuat semasa hidupnya. Bukakan pintu surga baginya untuk turut bergabung bersama para malaikat dan orang kudus dalam kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Bagi jiwa-jiwa anggota keluarga yang telah berpulang, ya Bapa Maha Belas Kasih, perlihatkanlah belas kasihan-Mu kepada jiwa-jiwa anggota keluarga ini yang telah berpulang. Semoga mereka pun ikut berbahagia masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Allah sumber kasih, curahkanlah rahmat penghibur serta kekuatan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga kasih setia-Mu senantiasa menyertai mereka dalam hari-hari hidup selanjutnya, dan persatukanlah mereka dalam cinta kasih Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir pada perayaan ini, ya Allah yang Maha Baik, sadarkanlah kami untuk saling membagi kasih kepada sesama yang menderita dan setia mengimani Yesus lewat ajaran cinta kasih-Nya, sehingga kelak kami pun turut menikmati kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa-doa kami yang sempat kami wujudkan pada kesempatan ini. Sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber sukacita kami hunjukkan roti dan anggur ini untuk memohon keselamatan abadi bagi hamba-Mu Mama Margareta Hanulai yang telah menghadap-Mu. Semoga persembahan sejati Yesus Kristus Putra-Mu membawa sukacita berlimpah bagi gereja-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami rasakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ewaldus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Margareta Hanulai, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, Bapak Melchior Fulgensius Sinatong Parera, anak Esrano Jimmy Sinantong Parera, anak Remi Paulus Sinat Parera, Bapak Remi Sinantong Parera, Mama Margareta Hanlai, Bapak Agustinus Jeffrey, anak Leopolo Atolini Ricardo, Kakak Fulgensius Sinantong Parera, adik Remi Paulus Centio, adik Yosefus Simon Ekstrano, dan semua keluarga yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling berikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kebahagiaan kaum beriman dan yang menebus kami dengan wafat dan kebangkitan putramu. Hamba-Mu terkasih Mama Margareta Hanulai mengimani misteri kebangkitan itu. Kami mohon, kasihanilah dan berilah dia kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita ikuti pemberkatan salat. Tuhan, marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Putra-Mu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu itu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.
anak mantu, anak-anak, cucu, serta segenap keluarga yang dikasihi Tuhan. Pada imam, saya sengaja tidak sebut satu persatu karena ada ruang, ada waktu. Diakon kita akan memperkenalkan diri. Jadi nanti para imam akan memperkenalkan diri, karena memang malam ini pasti Bapak Ibu umat melihat ini semua wajah-wajah baru yang ada di tengah kita malam ini untuk memberikan pelayanan Ekaristi malam terakhir. Karena memang pada waktu penguburan sampai dengan malam ini, dan ini Bapak Pastor Rocky bersama Pastor rekan mengikuti Ekaristi di setiap KBG, di setiap lingkungan, karena ada perayaan penerimaan dan juga menghantar kembali Bunda Maria dari lingkungan ke lingkungan, sehingga para pastor, khususnya Pastor Paroki di Katedral, tidak ada di tempat. Maka keluarga meminta rekomendasi dan diberikan, maka kita ada para pastor, tamu, dan juga diakon. Untuk itu, sebelum keluarga menyampaikan sepatah kata dua untuk kita semua, saya memberi ruang kepada para pastor, kepada imam untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan dari ujung, karena namanya agak unik-unik, ini saya juga takut sebut salah. Nama lengkap saya Athanasius Devantara, biasa dipanggil Atan, dari Kongregasi Scalabrinian dari Manggarai. Nama saya Pater Freddy Sebo, SVD, bekerja di Ledalero. Terima kasih. Nama saya Pater Albert, Scalabrinian dengan Pater Atan sama-sama. Asal saya dari Maumere di Klongkoja di Brai, sana Desa Watugong. Saya imam baru yang baru dihabiskan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap Georgius Karvin. Saya bisa dipanggil Diakon Orgis. Saya juga berasal dari Manggarai, dan saya mohon doa dari saudara sekalian untuk tak bisa menyambut saya pada bulan Agustus tanggal 23. Kalau ada yang punya waktu bisa ke Manggarai mengikuti. Baik, selamat malam. Nama saya Pater Rian dari Rogasionis. Saya tinggal di Weliti. Terima kasih. Jadi baik, kita beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah. Ini semua hanya karena kasih dan cinta dari Mama Hanu, sehingga malam ini kita boleh bersama perkenalan dengan para imam kita yang mengembalakan umat di keuskupan kita, dan terkhusus mereka-mereka ini akan keluar. Ya, Pater Albert tentunya pertama ketika saya hubungi, dia juga kaget bahwa ketika pada waktu penguburan dia datang di rumah ini, dan dia sampaikan, "Mama, ini rupanya saya bisa reunian dan saya punya guru." Ternyata Ibu Vivi murid. Nah, jadi Ibu Vivi punya murid Pater Albert ini, jadi luar biasa ini. Dan kalau Pater Atan tadi saya juga agak ini, tetapi semua karena kasih. Melalui Mama Hanu pada waktu kita misa penguburan, melalui Romo Agus Pitang yang khotbahnya begitu menggebu-gebu dan luar biasa. Semua karena kasih, semua karena cinta. Dan saya ingat kita semua yang hadir pada waktu itu, pada Romo Agus sampaikan, hidup ini hanya sesaat. Isilah hidup ini dengan kualitas hidup. Bukan panjang pendeknya usia, tetapi kualitas hidup itu yang harus dipertunjukkan, harus diamalkan dengan baik. Dan malam ini luar biasa lagi, Pater Atik juga sama. Dia mengajarkan kita, menorehkan kata-kata cinta tentang kita, sekalipun ia tidak mempunyai cinta yang sejati, hanya Tuhan. Baik, untuk itu
Selanjutnya mari kita mendengarkan sapaan dari wakil keluarga. Namun sebelumnya kita diundang, kita berdiri untuk menerima berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus lembut dan rendah hati. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik suster, para suster yang hadir juga yang kami hormati, minta maaf tidak menyapa. Kita
beri apresiasi dulu untuk KOR dari KBHTM, luar biasa. Ya. Saya melihat di antara ibu-ibu yang sudah tua terselip ibu-ibu muda bisa dihitung dengan jari. Begitu juga bapak-bapak muda hanya sedikit, orang tua lebih banyak. Ini malam ini memberi inspirasi untuk kita. Bapak-bapak bergabunglah bersama mereka, bergabunglah di lingkungan KOR lingkungan supaya terus memuji dan memuliakan kasih Tuhan. Saya sudah bertemu mereka ini 2 kali, luar biasa. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sapaan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Nong Sarli. Selamat malam. Rangkaian cinta yang disampaikan Pater, kemudian dari Kak Tati juga pada malam hari ini, dan terakhir tadi dengan melodi Hawaiian dengan lagu Ave. Maka juga untuk semua nama Wewadi yang hadir, ya Kerapu Dordor yang hadir malam ini, dengan cinta pula kami menyampaikan panggawang karena malam ini berkenan meluangkan waktu hadir untuk mendoakan kita punya mama, kita punya oma yang tercinta, Mama Hanum. Pada kesempatan yang baik ini mungkin tidak sempat disampaikan pada saat pemakaman. Kami keluarga besar juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam segala rangkaian barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seiring dengan ini Narakrus, kami besok pagi keluarga akan ke kuburan. Nanti rencananya untuk Sumanaha itu hari Sabtunya langsung. Jadi keluarga ada sembayangan Sumanaha telu sama 5. Mohon maaf kalau bahasa Sika agak masih berlepotan. 15 sama Sumanaha itu nanti. Jadi kami juga mengharapkan dari yang hadir ini atau keluarga yang belum sempat untuk bisa dapat menghadiri Sumana 1, 3, 5, dan 7. Nanti akan disampaikan kembali. Saya kira tidak perlu berpanjang kata, sekali lagi dengan penuh cinta penggawang dari hati yang paling tulus untuk semuanya. Terima kasih kakak. Baik, tadi Nong Sarli sudah mengundang kita semua, khususnya kita yang di lingkungan Kristus Ratu Itang di KBG KBG apa di sini? Bunda Keselamatan, Ratu Pecinta Damai, supaya besok pagi bersama-sama keluarga untuk kita mengikuti penanaman atau penanaman salib di atas pusara Mama tercinta sebagai lambang kemenangan untuk Mama. Dan juga Sumanaha hari Sabtu juga diundang kembali untuk kita sama-sama berdoa di tempat ini. Dan untuk melengkapi seluruh sukacita kita malam ini, cinta yang sudah Tuhan torehkan untuk mama kami, oma kami tercinta, melalui persaudaraan kita, keluarga menyiapkan santap malam untuk kita semua. Dan untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kita anggota KOR, kita geser ke belakang, kita berikan ruang karena kita punya meja makan ada di samping kiri dari saya ini, sehingga kita beri ruang, kita minta maaf, kita geser sedikit ke belakang. Dan untuk doa santap malam kami undang dengan hormat Pater Ferdi untuk bawa kami dalam doa santap malam bersama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas makanan ini, atas keluarga yang sudah payah menyiapkannya,
kepada kami yang menikmatinya, dan juga kepada saudara-saudari kami yang malam ini tidak bisa menikmati makanan seperti kami. Kami kuduskan namamu hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ate. Santapan yang disiapkan oleh keluarga semuanya baik adanya, bebas hambatan. Jadi silakan kita pilih. Kalau rasa kolesterol tinggi kita kurangi, cari yang kolesterol rendah. Jadi baik untuk itu mari. Monggo kita menuju ke meja santap malam bersama. Ada waktu untuk menua, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus, kuatkan hati ini, karena kepergian hamba-Mu tersayang. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, kami mohon kuatkanlah hati ini. Berjalanlah Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalanlah Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Ada waktu untuk menua, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk kembali. Perjalanan hidup manusia kadang suka duka bergantian, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus, kuat
Dia hamba-Mu tersayang, Tuhan Yesus sumber penghiburan. Kami mohon kuatkanlah hati ini. Berjalanlah Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia. Berjalanlah Engkau bersama Dia menuju surga yang penuh bahagia.